Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, ya kita mulai saja ya, karena waktunya sudah masuk. Kita mulai saja. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas, teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Wah ya, ada feedback enak nih ya, kalau misalnya kita feedback gitu. Oke, udah ada belum nih ya olunya? Olunya, sebentar saya cek dulu. Olunya belum ada berarti ya. Ya, olunya belum ada. Tapi absennya apakah sudah ada nih? Jadi kita belum ada olunya tuh ya, belum ada olu. Siapnya semoga udah ada ya. Siapnya udah ada ini. Oke, akademiknya. Sistem operasi ya. Oh, sistem operasi 30 orang ya, oke. Dari mana ya? Berarti tinggal 6 orang lagi ya, nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua ya. Kesempatan untuk apa? Yaitu kesempatan untuk bisa mensyukuri nikmatnya. Nah, nikmat yang telah Allah berikan ini tidak hanya nikmat iman saja atau nikmat berupa materi saja, tapi juga tadi ya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat masih bisa merasakan kuliah, nikmat masih bisa berkumpul dengan keluarga, dan nikmat-nikmat lainnya yang terkadang semuanya itu tidak kita sadari gitu ya, bahwa itu merupakan sebuah kenikmatan gitu ya, karena di luar sana mungkin banyak yang kondisinya atau situasinya jauh di bawah yang bisa teman-teman rasakan gitu ya. Jadi apapun yang sedang teman-teman rasakan, nikmat punya masalah gitu ya, karena ada beberapa orang yang nggak ada masalah gitu dan dia nggak tahu bagaimana problem solving gitu ya di dalam hidupnya gitu ya. Jadi dinikmati gitu ya, karena itu merupakan sebuah anugerah gitu ya. Kalau teman-teman punya masalah berarti teman-teman masih disayang sama Allah gitu kan ya. Karena
Allah tuh memberikan cobaan gitu ya, baik itu masalah atau ujian dan lain sebagainya, karena ya Allah tuh sayang sama kita. Ya, jadi tadi nikmat-nikmatnya yang tadi nikmat-nikmatnya yang tidak kita sadari bahwa itu merupakan sebuah nikmat, itu nggak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tip teman-teman mahasiswa semua, yang pertama-tama ya, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa semua sudah bisa ke tahap di semester 4 gitu ya. Nah, itu sesuatu prestasi gitu ya, sesuatu yang ya anggap saja itu milestone bagi diri kita sendiri gitu ya. Nah, nggak berasa tiba-tiba udah di semester 4, padahal kemarin kayaknya baru lulus gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru ketemu dengan saya gitu ya, karena saya biasanya juga nggak ngajar di semester bawah gitu, biasanya adanya di semester atas, di mata kuliah yang semester 5 ke atas. Ya, tapi alhamdulillah sih jadinya kenal gitu ya, nggak kaget lagi gitu ya nantinya. Oke, ini saya buka-bukain dulu ya. Teman-teman mahasiswa, saya dipercaya oleh Prodi Teknik Informatika untuk mengampu di mata kuliah Sistem Operasi kelas 4B ya, kelas 4B. Kelas 4F, sorry. Oke, dan ini jadi saya memperlihatkan kepada teman-teman ya. Jadi ini kita sistem operasi ini di kelas 4F ini ada 30 peserta ya, ada 30 peserta. Ini ada nama-namanya. Oh, ada angkatan lama juga ya, ada angkatan 18 dan 19. Mungkin yang angkatan 18 sama 19 sering ikut mata kuliah saya gitu ya. Jadi sudah bisa paham gitu ya kalau di mata kuliah saya pasti ada tugas ya. Oke, ini ada beberapa nama-nama yang saya baru lihat ya. Saya cuman paling mahasiswa PA saya nih ya. Ini kali ya kalau nggak salah ya, Nabila. Siapa lagi ya? Oke, cuma Nabila doang ya yang saya udah kenal ya. Sama yang ini ya, Fadil Wicaksana, Rasman saya lupa, Yusril Arzak saya tahu nih, Rahma juga saya tahu. Oke, baik ya teman-teman mahasiswa. Sorry ya, jadi di sistem mata kuliah sistem operasi ini ada komponen penilaiannya ya. Jadi ada keaktifan sebesar 10% gitu ya. Terus ada tugas ya. Tugas itu saya rubah bobotnya ya. Saya samakan dengan UTS gitu. Ya, jadi 25 dan yang UASnya hanya bisa paling kecil itu 40 gitu ya. Sebenarnya saya mau memperkecil UAS. Jadi memperbanyak di tugas gitu sebenarnya. Cuman di sistemnya nggak bisa. Ya, jadi itu, dan di slide saya juga tadi mana ya? Tadi begini. Oh, ini. Oke. Jadi kalau misalnya di tengah perkuliahan ada yang mau nanya, dipersilakan ya. Nah, terus saya mau sebelumnya saya masuk, bukan masuk ya. Bentar. Ini ya. Saya mau memperlihatkan sistem operasi itu apa sih ya sebelum kita masuk ke peraturan di kelas ya. Jadi hari ini sebenarnya pertemuannya adalah membahas RPS,
silabus, terus aturan main di kelas gitu ya, aturan main, bukan aturan ya, aturan di kelas di sistem operasi kelas 4F ini. Ini adalah visi misi dari program studi Teknik Informatika ya. Sebenarnya kalau Olunya udah siap, saya selalu share materi ya di Olu gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil di situ gitu materinya. Nah, ini yang saya perlihatkan di sini adalah terkait roadmap TI Hamka. Ini benar gak sih yang saya tampilin? Jangan-jangan saya menampilkan roadmap, teman-teman di layar teman-teman apa? Roadmap juga atau beda? Roadmap juga, Pak. Oke, sip. Thank you ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru teman-teman lihat gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada beberapa dosen yang sudah pernah menampilkan gitu, tapi kalau di kelas saya selalu menampilkan supaya teman-teman ini aware gitu ya, sudah punya bayangan di semester berikutnya ya. Jadi ini adalah roadmap atau peta jalan di Prodi TI Hamka. Jadi di sini ada peminatan nanti di semester 6 ya, teman-teman ini memilih peminatan. Jadi untuk saat ini kita baru ada 3 peminatan, yaitu jaringan komputer ya, terus ada rekayasa perangkat lunak, dan juga ada multimedia. Nah, untuk yang satu ini yang kecerdasan buatan atau AI ini belum menjadi peminatan di TIU Hamka, tapi ini kita masukkan juga karena ini AI itu adalah sesuatu yang memang sedang hype gitu ya, sedang tren dari mulai 2020 ya. Pokoknya muncul dengan seiring munculnya smartphone dan lain-lain gitu ya. IoT, wireless atau era revolusi industri 4.0. Nah, AI ini jadi tren gitu ya, jadi hype. Jadi ini nantinya akan jadi peminatan sih di Prodi TI nanti. Nah, di sini tuh ada payung besarnya gitu ya. Jadi riset-riset dosen-dosen yang ada di Prodi TI punya penelitian-penelitian gitu ya, atau riset. Nah, itu payung besarnya itu adalah IT untuk solusi perkotaan ya. Nah, ini di breakdown lagi, solusi perkotaan itu bisa menjadi smart city ya, atau smart enterprise, atau smart office, dan juga smart campus. Nah, tadi di peminatan ini ya, untuk mendukung riset misalnya di peminatan jaringan komputer, nah itu teman-teman bisa ngambil topik misalnya tentang pengembangan sistem operasi misalnya, atau network security ya, atau disingkat NetSec gitu ya biasanya. Terus ada tata kelola instalasi jaringannya ya. Terus ada mobile computing boleh ya, terus ada cloud computing juga diperbolehkan. Terus di peminatan multimedia itu ada topik bisa teman-teman ambil tentang simulasi ya, misalnya membuat model gitu ya. Terus ada virtual reality ya, atau VR, ada augmented reality juga ya, pengembangan dari VR. Ada animasi ya, terus ada computer vision ya, dan lain-lain gitu ya, banyak ya. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak sendiri ya, atau RPL, jadi dia teman-teman bisa ngambil tentang big data ya, atau database, ada kriptografi, ada sistem informasi manajemen atau sistem aplikasi elektronik ya. Terus ada pemetaan atau mapping, dia lebih ke sistem informasi geografis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman boleh mengambil tentang robotik ya. Terus juga ada machine learning, neural network, jaringan saraf tiruan ya. Jadi
ya jaringan saraf tiruan, terus ada sistem fuzzy, ada juga sistem pengambilan keputusan atau bahasa trennya itu decision support system ya. Jadi ini silakan saja nanti bahkan tidak tertutup kemungkinan misalnya teman-teman berada di peminatan jaringan komputer tapi topiknya di luar jaringan komputer ya, tapi masih di area sini gitu ya. Masih di area sini itu diperbolehkan. Gitu ya. Nah, ini ya, jadi sekedar gambaran dari teman-teman, nanti slide-nya akan saya share ya via Olu. Nah, kalau bidang riset ya, bidang riset setiap dosen itu berbeda-beda ya, teman-teman. Ya nanti saya akan jelaskan. Saya lanjut dulu ya materinya. Nah, di kelas kita, di sistem operasi 4F ini, tadi seperti sudah saya tampilkan di sistem akademik ya, bahwa ini mata kuliahnya 3 SKS dan teori sifatnya. Ada beberapa komponen penilaian seperti keaktifan ya. Keaktifan ini biasanya dari yang pertama dari presensi sih gitu ya, dari absen gitu ya, absen. Jadi jangan sampai miss absen. Kalau misalnya ada yang nggak hadir di pertemuan itu maka bisa lapor ke ketua kelas gitu ya. Saya nggak tahu apakah di kelas ini sudah ada ketuanya gitu ya. Saya kurang tahu. Jadi nanti lapor ke ketua kelas. Kalau misalnya belum ada ketua kelasnya maka ya nggak bisa lapor karena saya tidak merekap absen ya, absen teman-teman gitu. Jadi sebaiknya ada ketua kelasnya gitu ya. Terus ada tugas ya, jadi kalau karena ini mata kuliahnya teori, tugas ya, istilahnya ya, bukan proyek ya. Jadi kalau tugas itu punya komponen penilaian 25% di kelas saya. Jadi macam-macam ya tugas itu, bisa tugas yang pekanan, mungkin ya kalau misalnya nanti ada tugas besar atau tugas besar ya, itu mungkin setelah UTS ya, kita lihat nanti. Nah, untuk tugas ya teman-teman harap diperhatikan ya, bahwa tugas di kelas saya itu selalu sifatnya selalu tim, tidak individual. Ya, saya ulangi, tugas di mata kuliah yang saya ampu ya di kelas saya itu sifatnya tim, bukan individual. Timnya berapa orang, terdiri dari berapa orang, karena tadi ya pesertanya 30 ya, maka itu genap ya, genap. Jadi pesertanya itu hanya diperbolehkan berisi 2 anggota saja, gitu ya. Berisi 2 anggota. Jadi seharusnya ada 15 tim ya, atau 15 kelompok lah istilahnya gitu ya. Ya. Jadi tugas selalu berlaku tim. Timnya gimana Pak pembagiannya? Bebas, silakan. Kalian yang menentukan. Nah, cuman pesan saya adalah seperti biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di mata kuliah ini sudah memilih tim, yaitu berlaku sampai akhir. Ya, sampai dengan selesai mata kuliah ini gitu ya, di semester ini ya, mata kuliah sistem operasi. Jadi kalau misalnya si A satu tim dengan si B gitu ya, maka ya udah sampai akhir dia akan satu tim dengan si B gitu. Tidak ada alasan putus di tengah jalan ya. Jadi kalau misalnya ada problem ya, ada problem atau ada apapun itu, maka silahkan diselesaikan ya. Saya bilang teman-teman ini udah dewasa, sudah bukan siswa SMA atau SMK ya, teman-teman sudah mahasiswa gitu ya. Jadi harusnya sudah punya kemampuan untuk problem solving ya. Kalian dididik untuk dewasa. Jadi selesaikan masalah itu dengan baik-baik. Jadi dari awal tentukan timnya, nanti sampai akhir dengan dia juga. Gitu ya. Apakah instruksi saya bisa dipahami nih terkait tugas ini? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Oke, ya terima kasih ya yang sudah feedback. Jadi jangan ragu-ragu buat kasih feedback ya. Saya kayak ngomong sendiri nih kalau online. Oke. Baik, nah terus ada UTS dan UAS ya.
Nah, di mata kuliah ini saya akan memberikan remedial. Ya, saya akan memberikan remedial, tapi tidak di UTS. Ya, jadi ya ini tolong diperhatikan ya, makanya di pertemuan pertama ini ya kita diskusi. Jadi tolong diperhatikan, saya memberikan remedial ya, tapi tidak di UTS, hanya di UAS. Kenapa? Karena saya pikir UTS itu hanya 25% bobotnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nilai UTS-nya itu kurang memuaskan ya, maka tugasnya full harusnya. Kejar di tugas. Karena ini punya bobot yang sama. Gitu ya. Oke. Nah, UAS baru saya akan berikan remedial. Ya, jadi remedial hanya ada di UAS. Jadi jangan lagi bertanya setelah UTS, Pak, saya mau remedial. Saya sudah sampaikan di awal. Remedial hanya di UAS. Nah, di akhir nanti ya, saya jadi setelah UAS nanti ya, kira-kira jeda 2 hari atau sehari mungkin ya, saya akan share nilai, komponen penilaian, ada keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Saya akan share nilai di grup, ya, di grup. Jadi, sebelum saya input di sistem akademik, nilai-nilai itu saya pasti akan share di grup, ya. Nah, saya akan berikan waktu biasanya ketika saya sudah share nilai keseluruhan gitu ya, overall itu, saya akan berikan waktu 3 hari. Apabila ada dari teman-teman mahasiswa yang merasa nih kayaknya kurang sesuai nih, ya, misalnya ada tugas yang belum ke-input oleh saya, ya gitu ya, atau dan lain-lain mungkin ya. Makanya itu saya masih berikan waktu 3 hari untuk ya teman-teman bisa diskusi dengan saya ya, karena saya juga manusia nih. Takutnya saya lupa ya, ada tugas yang belum ke-input gitu. Ya, dan di 3 hari itu juga saya berlakukan remedial. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jadi hanya 3 hari remedialnya gitu ya. Jadi di 3 hari itu gunakan kesempatan untuk melakukan remedial. Nah, setelah 3 hari baru saya input nilai di sistem. Gitu ya. Jadi kalau sudah melebihi 3 hari, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, karena sudah terinput gitu. Jadi tolong diperhatikan ya buat teman-teman. Dan ini saya sudah infokan di awal, jadi jangan bilang nggak tahu gitu ya. Makanya kalau nggak tahu tanya gitu, tanya ke temennya lah yang hadir. Dan ini makanya saya rekam agar teman-teman nanti bisa cek juga gitu ya, apa sih gitu ya, takutnya kelupaan infonya dan lain sebagainya. Nah, tadi ya balik lagi ke tugas, saya ada yang lupa tadi. Tugas itu kan tim ya, berlaku tim. Satu tim itu 2 orang. Misal ada tugas ya, jadi tugasnya itu selalu disubmit via Olu ya. Jadi tugas selalu disubmit via Olu. Nah, yang mensubmit siapa? Tadi ya contohnya si A satu tim dengan si B. Yang mensubmit dua-duanya. Ya, jadi jangan saling mengandalkan si A aja yang submit, si B aja, jangan. Sebaiknya dua-duanya yang submit. Ya. Tapi nilainya sama, itu berlaku ke A dan juga berlaku ke B karena tugasnya tim. Oke. Nah, ini. Dari yang tadi ada keaktifan, tugas-tugas, UTS dan UAS, mungkin ada yang masih belum clear, silahkan kalau misalnya mau ditanyakan. Ada mau bertanya? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya feedback-nya. Oke, baik ya. Jadi di pertemuan pertama ini ya kita memetakan tentang pengantar dan silabus.
Oke, nah, teman-teman, jadi gini ya, tips dari saya. Jadi sesuatu itu sebenarnya tidak ada yang sulit ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang, wah kemarin saya nilainya D Pak gitu ya, nilainya E. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih gitu ya, asal kita mau membaca ya. Karena Rasulullah aja nih ya, panutan kita atau idola kita, beliau sendiri bukan orang yang tiba-tiba terlahir pintar, bukan. Beliau adalah orang yang memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tapi dia tidak terlahir langsung langsung pintar, langsung sekolah langsung punya ranking dan lain sebagainya. Enggak, bahkan beliau enggak sekolah gitu ya. Beliau hanyalah seorang penggembala domba gitu ya. Makanya ketika datang wahyu yang pertama itu bukan surat Al-Fatihah gitu ya, bukan, tapi surat Al-Alaq yang berbunyi adalah Iqra. Dia disuruh membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu gitu, Iqra gitu ya. Jadi sesuatu itu ya tidak ada yang sulit, bisa karena terbiasa ya. Jadi kita hanya perlu membaca dan mencobanya gitu ya. Kalau di bahasa Al-Qur'an, sesudah dibaca diamalkan gitu ya. Jadi itu ya, ayat untuk muhasabah nggak cuma bagi teman-teman, tapi bagi saya, diri pribadi saya juga ya. Ya, jadi saya bisa di titik ini ya, di depan teman-teman gitu ya, memberikan ngajar gitu sesuatu ya, karena saya bisa karena terbiasa, dan itu dimulai dari membaca. Saya yakin teman-teman nanti juga suatu saat ada beberapa atau bahkan ya salah satu mungkin beberapa di teman-teman di kelas ini yang nantinya mungkin bisa menggantikan seperti saya, mengajarkan sebuah ilmu ya, karena menurut hadis Rasulullah itu manusia yang bermanfaat, yang baik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi ayo kita mulai dengan membiasakan diri gitu ya terhadap sesuatu, dan awali dengan membaca ya, membaca dengan menyebut nama Tuhanmu ya, yaitu Allah. Baik, nah teman-teman, ini adalah gambaran ya, RPS itu rencana pembelajaran semester ya. Gambaran di mata kuliah sistem operasi. Jadi for your information, mata kuliah sistem operasi ini adalah mata kuliah bentar. Merupakan mata kuliah yang lanjutan dari mata kuliah organisasi arsitektur dan komputer. Jadi mirip-mirip dengan organisasi arsitektur komputer. Cuman lebih membahas ke sistem operasinya gitu ya. Kalau di mata kuliah organisasi arsitektur komputer itu lebih membahas tentang hardware-nya gitu ya, atau daleman-daleman komputernya ya. Ada ALU, ada CU gitu ya, control unit, arithmetic logical unit, terus ada macam-macam ya, ada bus gitu ya, dan lain-lain ya. Yang itu ada di semester berapa ya organisasi? Saya lupa juga ya, 3 atau 2 gitu ya. Nah, sekarang lebih ke sistem operasinya ya. Jadi, nah di pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang silabus dan perkenalan ya. Oh iya, perkenalan mungkin saya juga belum memperkenalkan diri ya. Oke lah ya, mungkin kalian udah kenal dengan sesama ya, teman-teman kalian ya. Kalau ke saya mungkin belum. Baik ya, kita lanjut dulu. Terus nanti di pertemuan pekan depan, pertemuan kedua, kita membahas tentang pengertian ya, definisi, ada struktur sistem operasi, struktur dasar sistem komputer, terus ada perkembangan dari sistem operasi itu atau OS ya singkatannya, operating system. Ada evolusi OS. Lalu di pertemuan ketiga ada konsep sistem operasi, fungsi OS, tipe OS, dan konsep OS. Terus di pertemuan keempat manajemen proses, kita akan bahas manajemen proses. Ada
sistem pemrosesan, statusnya ya dari setiap proses, struktur kendali, image proses dan lain-lain. Di pertemuan kelima kita membahas tentang KAP atau komunikasi antar proses. Nah, itu ada beberapa status ya, seperti statusnya rest condition, critical section, semaphore, monitor dan lain-lain. Di pertemuan 6 kita mengenal yang namanya thread. Ya, ada kelebihannya dari thread apa saja, terus ada level-levelnya ya, level bawah sampai dengan level atas. Terus ada juga multi threading ya. Jadi thread itu kan yang single ya. Terus ada yang beberapanya gitu, ada multi threading. Terus ada library, constellation sama scheduling. Ya. Di pertemuan ke-9 ada yang namanya penjadwalan. Ya, penjadwalan ya atau scheduling. Ya, jadi di scheduling itu yang namanya penjadwalan ada tipe-tipe penjadwalan ya. Terus ada strateginya. Terus kita akan belajar tentang yang namanya FIFO ya atau first in first out ya. Jadi FIFO itu seperti apa ya? First in first out. Yang datang lebih dulu, keluar lebih dulu berarti antrian. Ya, jadi seperti antrian ya. Atau queue. Terus ada SJF. SJF itu ada shortest job first. Jadi yang dikerjakan di penjadwalan itu adalah job-job ya yang memang lebih pendek ya atau yang bisa diselesaikan lebih dulu ya, waktunya lebih pendek. Lalu di pertemuan ke-10 kita akan memperdalam tentang memori ya. Memori juga sebenarnya nih di organisasi arsitektur komputer juga sudah dibahas ya. Jadi mungkin hanya refresh saja ya. Jadi ada jenis memori, manajemen memori, ada yang dikatakan address binding, dynamic loading, dynamic linking, overlay, swapping dan lain-lain. Terus di sesi 11 ada virtual memorinya. Terus di pertemuan 12 ada file system ya. Jadi kalau kita ngomongin sistem file system ada atribut-atribut dari file ya, terus operasi file seperti copy, cut dan lain-lain gitu ya. Ada metode akses hanya write, hanya read atau dia sebagai bisa semuanya ya. CRUD gitu ya, create, report, reportnya enggak ya. Update, delete gitu ya. Dan lain-lain ya, banyak ya. Terus ada sistem operasi ya, yang terakhir itu sistem operasi yang memang berbasis open source. Nah, yang terakhir ada keamanan sistem operasi. Jadi bagaimana di sistem operasi tersebut menerapkan keamanannya ya, jadi bawaan dari sistem operasi gitu ya biasanya ya. Dan ya itu ya mungkin gambaran pertemuan yang akan kita lalui di mata kuliah sistem operasi 4F ini. Nah, untuk buku-buku ya kalau misalnya Olunya sudah siap saya akan share juga di situ ya buku-bukunya ya lumayan buat teman-teman baca-baca ya. Jadi cuman memang ini bukunya bahasa Inggris ya, tapi ada juga yang bahasa Indonesia nanti saya akan share. Yang pertama buku yang kita gunakan ada dari Tenenbaum yaitu sistem operasi modern gitu ya. Ini tahun 2014 dari Prentice Hall. Terus dari Silberschatz konsep sistem operasi yang berdasarkan Java ya. Nah ini biasanya yang sistem operasi yang modelnya open source ya, Unix gitu ya dan lain-lain. Dan Tannenbaum juga, tapi yang tentang sistem operasi bagaimana merancang ya, desain dan menerapkannya atau ya, implementasi. Ya mungkin itu yang yang diperkenalkan di mata kuliah ini ya.
Oke, nanti saya akan share juga materinya. Oh ya, sampai tadi ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Oke ya, jadi sudah pada paham ya tentang itu. Oke, baiklah. Yang saya mau sampaikan adalah penilaian. Ya, tadi kita sudah bahas tentang komponen penilaian, tapi ada satu yang belum. Jadi di ini mahasiswanya masih mahasiswa kelas lain ya, karena mahasiswanya mungkin belum fix ya, masih ada yang nambah ya. Nah, di kelas saya ini saya akan mengukur CPMK teman-teman ya. Saya akan ukur CPMK teman-teman, dan CPMK ini ya mungkin ini belum berlaku sebenarnya ya. Ada beberapa dosen yang belum memberlakukan karena ini hanya perkenalan dulu gitu ya. Sebenarnya udah diperkenalkan di semester kemarin. Jadi dosen akan mengukur CPMK. CPMK itu apa? Yaitu capaian pembelajaran mata kuliah di setiap pertemuan. Nah, ini untuk ini biasanya kalau karena semester 1 belum ada ya, kosong ya. Dan mungkin kita akan mulai di pekan kedua ya. Nah, jadi apa ya tadi ya? Nah, CPMK ini nanti akan berdampak ya, teman-teman bisa dapat di UTS ya, untuk menambah nilai UTS. Jadi CPMK yang diukur dari mulai pertemuan kedua ya, sesi 2 sampai dengan sesi 7 itu akan digunakan untuk menambah nilai di UTS. Sedangkan CPMK yang diukur di pertemuan ke-8 sampai dengan di pertemuan ke-14 itu digunakan untuk menambah nilai di di UAS ya. Jadi teman-teman ini menghimbau Pak, saya misalnya nggak mesti ikut CPMK kan ya gitu ya. Ya karena ini masih perkenalan, oke, tidak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya cuman nanti nilai UTS kamu tuh nggak dapat nilai tambahannya. Karena sudah saya sampaikan bahwa nilai tambahannya adalah dari CPMK ini. Ya, untuk yang UTS dari mulai pertemuan kedua sampai dengan pertemuan 7. Sedangkan UAS, nah ini sebaiknya untuk UAS karena dia 40%, jadi sebaiknya CPMK-nya juga berusaha untuk meraih CPMK itu gitu ya. Berusaha untuk meraih CPMK. Karena ini buat nilai tambahan di UAS ya. Oke, meraihnya bagaimana? Ya, meraihnya nanti teman-teman akan lihat di pekan berikutnya saja di pertemuan kedua. Ya, ini sudah saya sampaikan. Jadi ada yang akan diukur oleh dosen gitu ya. Memang enggak ke semua mahasiswa gitu ya, hanya yang mau saja. Nah, itu ya. Kata kuncinya karena ini masih perkenalan, bagi yang nggak mau gimana Pak? Ya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Hanya bagi yang mau saja. Oke. Oke, terus saya mau memperkenalkan, kemarin itu kan sudah diperkenalkan mata kuliah pengayaan ya. Mata kuliah pengayaan yang dari fakultas ya. Dari fakultas, sosialisasi dari fakultas. Cuman kemarin masih sedikit sekali mahasiswa yang hadir terkait sosialisasi mata kuliah pengayaan ini. Gitu ya. Dan mungkin ada beberapa dosen PA yang belum sosialisasi ke mahasiswanya, gitu ya. Nah, ini saya bawakan lagi karena saya merasa bertanggung jawab sebagai prodi, ya. Jadi kita ini ya di prodi TI khususnya ya, ini di kurikulum 2021 yaitu kurikulum yang teman-teman gunakan ya atau adopsi. Ini mengadopsi nama kurikulumnya itu ada mata kuliah pengayaan. Nah, mata kuliah pengayaan ini sebenarnya untuk
mengadopsi kurikulum MBKM dari pemerintah. Jadi pemerintah menerapkan ya, menginstruksikan semua kampus menerapkan kurikulum MBKM ya, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, makanya ini muncullah mata kuliah baru, mata kuliah pengayaan. Mata kuliah pengayaan ini disediakan sebanyak berapa nih? Ada 21 mata kuliah ya. Sebanyak 21 mata kuliah, dan ini macam-macam ya. Di satu nama mata kuliah ini bisa ada beberapa kegiatan yang bisa teman-teman ambil, dan itu disediakan sebanyak 53 SKS, tapi teman-teman tidak perlu mengambil 53 SKS-nya, hanya perlu 20 SKS saja, karena di atas 20 itu tidak diakui ya, jadi yang diakui hanya 20 SKS saja. Nah, dan ini mata kuliahnya tidak ada kelasnya. Jadi mata kuliah ini tidak ada kelasnya. Jadi terus bagaimana cara ngambil mata kuliah ini? Ya, cara mengambilnya ya dengan teman-teman berkegiatan di luar kampus. Ya, di luar jam kuliah. Gitu ya. Jadi sama mirip lah seperti apa ya, kalau di SMA itu ekstra kurikuler lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah pengayaan ini menyesuaikan juga dengan tipe-tipe mahasiswa. Ya, jadi ada tipe mahasiswa yang memang dia senangnya belajar gitu ya. Senangnya datang ke kampus ya, belajar, duduk di kelas gitu ya. Ada juga mahasiswa yang lebih senang berorganisasi gitu ya, misalnya ikut BEM, ikut HIMA, IMM, dan lain-lain. Ada juga yang mahasiswa yang senangnya kompetisi gitu ya, ikut-ikut kompetisi ya. Terus ada juga mahasiswa yang senangnya dia melakukan pengabdian masyarakat, misalnya ke desa-desa ya, dan lain magang gitu ya, dan lain-lain lah ya. Jadi ini disesuaikan dengan tipe-tipe mahasiswa juga. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada ini nama mata kuliahnya, tapi satu mata kuliah ini dalamnya ada beberapa kegiatan yang boleh diambil, tapi kalau kegiatannya sama berarti mata kuliahnya hanya apa ya istilahnya, rekognisinya cuma satu ya, karena nggak mungkin. Contohnya gini, misalnya mata kuliah sistem operasi. Teman-teman sudah pernah ngambil mata kuliah sistem operasi, misalnya sebelumnya nilainya C misalnya ya, C lulus. Terus teman-teman mau ngambil lagi di semester berikutnya ya, atau semester 2 semester berikutnya misalnya. Ya maka itu nggak mungkin ada di transkripnya double mata kuliahnya ya. Kalaupun ada, nanti pada saat mau ngambil skripsi itu dianjurkan dihapus, pilih salah satu ya, nilai yang terbaik biasanya gitu. Ya, maka tadi ya, kalau ngambil mata kuliah sistem operasi yang awalnya C, mungkin yang keduanya bisa dapat lebih bagus ya, A gitu ya. Maka ya yang hanya diambil nilai yang terbaiknya saja. Begitu juga dengan pengayaan. Jadi ada mata kuliahnya seperti ini ya, misalnya mata kuliah berpikir kritis dan kreatif. Nah, mata kuliah berpikir kritis dan kreatif ini bisa beberapa kegiatan. Contohnya ada mahasiswa yang misalnya ya, dia menulis artikel ilmiah ya, atau dia melakukan menulis artikel ilmiah di media massa gitu misalnya. Nah, itu bisa diklaim sebagai mata kuliah berpikir kritis dan kreatif. Gitu ya. Atau ada mahasiswa yang melakukan atau mengikut kompetisi Pilmapres misalnya. Pilmapres itu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, itu dia bisa diklaim nanti sebagai mata kuliah yang berpikir kritis dan kreatif. Gitu ya. Tapi ingat tadi di awal saya sudah sampaikan, misalnya ada teman-teman yang memang dia menulis artikel
ilmiah juga, terus melakukan Pilmapres. Nah ini nantinya hanya yang bisa diakuin satu gitu ya, satu. Ya kalau misalnya mau double begini ya mungkin diambil nilai terbaik saja gitu. Jadi nggak mungkin ada mata kuliahnya muncul 2 kali di transkrip. Kalaupun muncul nanti deskripsinya pada saat teman-teman ngambil skripsi itu dianjurkan untuk dihapus. Yang double-nya itu akan diambil nilai yang terbaik. Gitu ya. Terus ada empati dan kecerdasan sosial, bisa donor darah gitu ya. Jadi sebenarnya ada nih donor darah paling dekat itu tanggal berapa ya? Saya lupa, kemarin saya share. Terus ada juga yang mahasiswa yang menjadi takmir ya atau marbot di sebuah masjid gitu ya. Itu bisa direkognisi menjadi mata kuliah empati dan kecerdasan sosial. Atau ada mahasiswa yang ikut panitia acara kegiatan sosial, misalnya acara apa ya, kegiatan sosial tuh kayak sunatan massal mungkin ya, apalagi ya kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Nah, banyak lah gitu ya. Nah nanti bagaimana mengklaimnya, teman-teman nanti bisa konsultasi ke dosen PA ya, ingat ya. Jadi teman-teman punya dosen PA ya, manfaatkan dosen PA tersebut ya untuk bertanya, berdiskusi ya, karena dosen PA itu yang akan mendampingi dari mulai teman-teman semester awal, semester 1 sampai dengan teman-teman selesai di UHAMKAS ini. Yaitu misalnya ada yang selesai di semester 7 mungkin ya, atau di semester 8. Ya, jadi manfaatkan dosen PA. PA jadikan sebagai tempat bertanya gitu ya. Saran saya boleh kalau misalnya Pak saya mau bertanya ke prodi gitu ya, bisa ke Kaprodi atau Sekprodi, boleh silakan saja. Terus kalau misalnya cuman saran saya bertanya dulu ke PA dulu gitu ya, sehingga ketika ada sesuatu apapun yang memang menyangkut tentang diri kalian gitu ya di akademik, PA mengetahuinya, jangan sampai prodi tahu tapi PA-nya nggak tahu. Nah itu kasihan PA-nya gitu ya, begitu nanti prodi akan konfirmasi ke PA, apakah benar Bu mahasiswanya misalnya dia panitia acara kegiatan sosial gitu ya, ini mau mengklaim mata kuliah empati dan kecerdasan sosial, lah PA-nya nggak tahu saya Pak, lah itu kita nggak bisa apa ya, jadi klaim gitu ya, karena PA-nya nggak tahu. Jadi mata kuliah pengayaan ini jadikan PA sebagai tempat bertanya dan diskusi teman-teman terkait akademik ya. Jadi kalau misalnya sudah di-approve oleh PA baru nanti ke prodi gitu ya. Terus ada mata kuliah etika profesional ya dan lain-lain ya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah melihatnya ya pada saat sosialisasi di fakultas. Nah, ya jadi ada penelitian, pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu lebih kepada sertifikasi ya. Sertifikasi itu jadi ada beberapa syarat wajib ya teman-teman. Coba saya sharekan ininya dulu ya. Dia ada di mana ya? Di edaran kalau nggak salah deh. Nah ini ya, di edaran teman-teman bisa akses nih di edaran. Haki bukan ya, mana ya itu ya, saya lupa ya. Jadi ada syaratnya nah ya nih ya. Jadi ada SKDK nih teman-teman ya. Nah, ini terkait syarat skripsi, syarat untuk bisa maju skripsi ya. Nah syarat untuk bisa maju skripsi ini harus memenuhi poin SKPI ya. Nah SKPI itu ada yang wajib, ada yang tambahan gitu ya. Nah untuk yang wajib itu ada 3 nih yang wajib ya. Jadi ada 3 nih yang perlu di-highlight ya. Jadi diwajibkan ya. Dan ini diwajibkan ya. Jadi ini adalah
syarat sidang. Jadi kalau sebelum teman-teman nanti skripsi ya, maju sidang skripsi, ini akan dicek apakah sudah mempunyai sertifikat TOEFL. Ya, kalau TOEFL itu ada masa berlakunya. Jadi ambilnya nanti mendekati begitu udah semester 7 atau semester 8 boleh nih ngambil sertifikat TOEFL. Gitu ya. Nah, terus ada juga sertifikat ya, ini yang pertama ya TOEFL, yang kedua adalah sertifikat kompetensi TIK. Nah, ini ya, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional maupun internasional. Kalau lembaga sertifikasi nasional itu udah pasti ya, BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, itu. Terus ada yang dikeluarkan oleh internasional. Nah, ini macam-macam tergantung sertifikasinya apa. Gitu ya. Nah, terus ada sertifikasi yang ketiga adalah sertifikasi PKM. Nah, ini makanya PKM itu menjadi sebuah keharusan karena teman-teman nanti akan diminta sebelum sidang skripsi itu, sebelum bisa maju ya sidang skripsi, itu harus punya sertifikat PKM. Ya. PKM hanya ada 1 tahun sekali di bulan November sampai dengan Maret pengumumannya. Jadi mulai bulan November pendaftaran ya, masukin proposal, pengumumannya ada di bulan Maret. Kemarin tuh udah ada, kemarin harusnya PA sudah share ya judul-judul PKM yang bisa diajukan dan revisi-revisinya ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke PA. Ya, jadi ini yang wajib ya. Yang tidak wajib itu nggak perlulah gitu ya. Yang penting yang wajib aja yang difokuskan. Oke. Ya, jadi selain teman-teman buat syarat ujian skripsi ya, udah memenuhi, nanti terus bisa nanti diklaim di mata kuliah pengembangan kompetensi. Ya. Nah, kita punya di Fakultas Teknik ini ada lembaga sertifikasi. Namanya Mahira. Ya. Nah, teman-teman bisa ikut di situ atau boleh saja di luar sih, Pak. Boleh di luar nggak? Boleh gitu ya. Jadi bisa ikut di situ di Mahira, nantinya bisa untuk mengklaim mata kuliah ini, pengembangan kompetensi yang besarnya 3 SKS. Ya. Oh iya, ini ya nanti dulu ya. Terus ada pengembangan profesi, ya talenta, ya TOEFL. Nah ini TOEFL juga bisa diklaim di pengembangan profesi, gitu ya. Pengembangan talenta ya dan lain-lain ya, banyak ya. Oke. Ini nanti sebenarnya ada sih di share di mana di web FT ya, sedang dipersiapkan. Nah, itu terus semua mata kuliah pengayaan yang tadi ya, itu bisa diklaim mulai semester 5. Ya. Itu bisa diklaim mulai semester 5. Oke, jadi semester berikutnya tuh teman-teman bisa klaim kalau sudah punya lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa didiskusikan ke dosen PA. Misalnya kemarin itu saya sudah himbau mahasiswa PA saya ya untuk ngambil sertifikasi kompetensi, itu ada di kompetensi ya, pengembangan kompetensi mata kuliahnya. Bentar. Ada di nomor berapa itu? Nah, ini ya. Ya. Jadi kemarin mahasiswa PA saya sudah saya suruh ambil sertifikasi kompetensi di ya bebas di mana aja ya, kemarin di Mahira yang dekat gitu ya. Nah, itu nanti bisa diklaim untuk mata kuliah ini, pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi ini mata kuliahnya bisa diklaim di semester 5, artinya di semester depan. Besarnya 3 SKS. Nah, ini ada ini yang saya perlihatkan ini nanti akan di-share juga di web ya oleh fakultas. Nah, ini jadi ada syarat-syaratnya juga ya, dan dia ada nilainya. Jadi mata kuliah pengayaan itu hanya punya 2 nilai, nilainya hanya A dan B, gitu ya. Nilainya hanya A dan B, ya. Tidak ada nilai C, D atau E, nggak ada, hanya A dan B. Nah, tadi ya, jadi kan definisinya tadi pengembangan kompetensi untuk yang sertifikasi itu bisa dikeluarkan oleh lembaga
lembaga sertifikasi yang nasional maupun yang internasional. Kalau teman-teman punya yang sertifikat kompetensi dari LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang nasional, maka nilainya B. Jadi B akan diklaim sebanyak 3 SKS. Ya, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman punya yang internasional seperti yang di Mahira, yang Microsoft itu, maka itu bisa diklaim sebagai nilai A dan itu besarnya 3 SKS. Nanti keluar mata kuliahnya adalah namanya pengembangan kompetensi. Jadi seperti itu ya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu mata kuliah pengayaan ini nanti akan ada ya di web FT ya. Ya, jadi kayak misalnya pengembangan talenta misalnya ya. Pengembangan talenta tuh ada kegiatan seni atau olahraga gitu ya. Ini harus ada foto menerima hadiah. Ini bisa walaupun dia skopnya nasional dan internasional lebih bagus ya pastinya. Itu nilainya A. Kalau misalnya hanya tingkat provinsi maka nilainya B. Gitu ya. Jadi macam-macam nih, udah ada nilainya semua. Dan ini di-share di web gitu ya. Gitu ya. Dan terkait publikasi juga ya, publikasi misalnya ada mahasiswa yang menulis sebuah jurnal dan itu dipublikasikan ya. Jadi itu udah dapat syarat SKPI ya. SKPI nggak ada ya jurnal ya, sorry ya. Udah dapat mata kuliah pengayaan dan boleh jadi pengganti skripsi. Jadi kita itu skripsinya boleh ini ya. Ini tadi ya di menu edaran nih di web FT informasi edaran bisa lihat di sini SK publikasi ilmiah pengganti skripsi. Nah, ini ya. Ini SK resmi ya ditandatangani oleh dekan FT. Nah, ini ya. Di skripsi itu nilainya sudah jelas. Jadi ini pengganti skripsi ya, pengganti skripsi. Jadi penilaian tugas akhir yang bentuknya publikasi. Ya. Ini pengganti skripsi dan ini udah ada nilai-nilainya. Jadi tergantung teman-teman mau dinilai apa nanti skripsi, mata kuliah skripsi yang besarnya 6 SKS mau dinilai berapa. Ya, teman-teman tinggal bidik aja mau di mana. Selain dapat pengganti skripsi, jadi udah nggak perlu nulis skripsi lagi, teman-teman bisa klaim di mata kuliah pengayaan. Ada publikasi 1, publikasi 2, dan publikasi 3 ya. Tergantung nanti target dari Sintanya, karena di sini hanya kalau Sinta 1, 2, dan 3 masuk ke mata kuliah publikasi 2. Nilainya A. Gitu ya. Publikasi 2 itu nilainya A. Yang Sinta 1, 2, dan 3. Gitu ya. Terus ya lain-lain banyak sekali gitu ya. Nanti bisa dilihat. Jadi udah dapat 2 mata kuliah publikasi 2 dan pengganti skripsi yaitu mata kuliahnya skripsi 6 SKS. Jadi udah dapat 9 SKS tuh. Cepat banget. Jadi bisa cepat lulus. Gitu ya. Jadi perguruan tinggi itu memang beda sama SMA atau SMK gitu ya. Karena di SMA atau SMK kita masuk bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng. Tapi kalau di perguruan tinggi itu tidak. Masuknya bareng-bareng, lulusnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat gitu ya. Ya itu tadi karena dia ngambil, jadi mulai dari sekarang di planning ya, direncanakan gitu ya. Apa nih rencananya supaya semester 5 udah bisa klaim banyak, bisa mengklaim banyak SKS, bisa cepat lulus gitu ya. Jadi hanya tinggal ngambil beberapa mata kuliah saja gitu ya. Karena ini mata kuliah nggak ada kelasnya gitu ya. Jadi langsung klaim nilainya. Yang penting kegiatannya sudah ada bukti-buktinya ya. Seperti misalnya kalau publikasi 2 ada bukti submit artikel ya, ada linknya ya, link publikasi dan ada artikelnya. Gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ini harus melibatkan dosen. Ya, syaratnya ini melibatkan dosen. Ada nama dosen sama pengganti skripsi juga gitu. Pengganti skripsi ini juga nih mahasiswa sebagai penulis pertama dan ada dosen yang sebagai penulis korespondensi. Artinya ada dosennya yang mendampingi gitu ya. Kayak gitu. Oke ya, itu tadi terkait mata kuliah pengayaan ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, harusnya banyak nih pertanyaannya nih. Silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak mau bertanya silakan tanya ke dosen PA ya. Boleh, silakan tanya sama saya ya. Ya, oke silakan. Yang udah raise hand
Irgiawan ya. Oke, silakan Irgiawan. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Irgiawan Ahmad Azhar Pak. Ya, Saya gimana? mau tanya Pak, itu kan misalnya kan saya kan ikut organisasi himpunan ya Pak. Ya. Nah, itu kita ngomong dari sekarang itu ke dosen PA kita atau bagaimana Pak? Oke. It's a good question. Bentar ya, saya lihat dulu. Ini sebenarnya nanti akan di-share ya. Yang saya perlihatkan ini nanti akan di-share di web FT sehingga bisa dibaca oleh dosen PA dan juga mahasiswa ya. Bisa di-download oleh dosen PA dan mahasiswa. Sebentar. Organisasi itu saya lupa ya. Karena ini banyak nih. Bentar. Organisasi. Kayaknya di sini deh, kepemimpinan inklusif ya. Ini ya. Ini Mas, terlihat gak nih? Jadi, iya, Mas Irgiawan sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan. Bisa Hima, BEM, DPM, IMM, apalagi tuh? MPM, UKM, saya nggak paham itu ya. Oh, UKM itu unit kegiatan mahasiswa, MPM itu apa ya? Saya lupa. Nah, syaratnya adalah ini mahasiswanya aktif ya, pas mau mengajukan mata kuliah ini ya, kepemimpinan inklusif ya. Terus dia menjabat sebagai ketua sekretaris atau ketua panitia kegiatan. Nah, ini ya. Jadi hanya ketua, sekretaris, dan ketua panitia kegiatan. Bukan anggota ya. Karena nanti yang akan diklaim ya untuk yang kegiatan yang ini ya, yang akan diklaim adalah SK-nya. Jadi biasanya ada SK ya, SK pengangkatan atau pengesahan. Terus lampirannya adalah program kerja. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia akan mendapatkan A kalau dia sebagai pengurus, baik itu ketua, sekretaris, bendahara. Ya. Atau kalau dia tadi ya, dia adalah mana nih? Ketua panitia kegiatan. Nah, panitia kegiatan berarti ada kegiatannya. Ya, ada dalam satu semester ada 5 kegiatan. Gitu ya, atau sesuai program kerjanya gitu. Kalau dia ketua panitia kegiatan gitu. Tapi kalau misalnya hanya 2 kegiatan, kalau dia panitia kegiatan ya hanya 2 kegiatan, maka dia hanya bisa dapat B. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak saya cuma anggota. Oke, kalau cuma anggota itu bentar. Dia ada di mana ya? Saya lupa nih. Kalau dia cuma anggota ya. Saran saya makanya kalau di Hima setiap ada kegiatan itu sebaiknya ketuanya beda-beda supaya bisa mengklaim gitu ya. Karena yang hanya bisa diklaim hanya ketua bidang dan ketua panitia ya. Kalau dia ketua himanya atau sekretarisnya udah pasti dia dapat nilai ini gitu ya. Tapi kalau ketua kegiatan, ketua bidang, nah, maka kalau dia keaktifannya 5 kegiatan dalam satu semester baru bisa dapat A. Kalau hanya 2 dalam satu semester B. Gitu ya. Ada deh anggota organisasi kayaknya ada deh ya. Nanti ya kita lihat lagi lah. Ada lagi yang bertanya? Pokoknya ada ya. Itu Irgiawan ya. Semoga bisa terjawab ya. Nanti akan di-share kok di web FT. Ya Pak. Oke, baik. Doni Rizky, silakan Doni Rizky. Nah, ya Pak, saya mau nanya nih Pak, misalnya kita magang itu Pak, dapat sertifikat apa aja itu Pak? Itu kan ada beberapa yang magang tadi tuh. Oke, betul. Magang itu jadi gini. Kalau magang itu di setiap mata kuliah ada ya. Di setiap mata kuliah ini ada. Jadi berpikir kritis dan kreatif ada magang. Terus di empati juga, empati nggak ada ya. Etika profesional pasti ada magang tuh ya. Ya, inovasi dan ada magang. Jadi gini, tergantung jenis magangnya. Karena magang itu kan beda-beda ya kegiatannya. Nanti ada laporan kegiatannya kan kalau magang ya. Ada laporan KP-nya. Nanti dilihat kalau misalnya magangnya itu berhubungan dengan sesuatu yang ada inovasinya dan pemikiran desain. Nah, maka bisa masuk ke mata kuliah ini. Jadi magangnya itu ada misalnya teman-teman nanti magang di tempat kerja yang dia sebagai desain ya, pemikiran desain lah yang melibatkan inovasi teman-teman dan ada desainnya, maka masuknya ke mata kuliah ini magangnya. Nah, kalau misalnya magangnya nah ini
magangnya yang di sini ada magangnya yang tentang keberagaman dan multibudaya. Nah, ini maksudnya misalnya ada yang magangnya itu di perusahaan yang dia teman-teman sering ditugasin buat apa ya, seperti apa, magang di ASEAN gitu ya, perusahaan ASEAN atau di mana gitu. Nah, itu bisa masuk ke mata kuliah keberagaman dan multibudaya. Jadi nanti dilihat dari magangnya. Gitu ya. Nah, makanya mata kuliah pengayaan ini sebenarnya menguntungkan buat teman-teman. Kenapa? Karena biasanya magang itu hanya berapa SKS yang dikonversi gitu ya. Mungkin hanya 2 ya. Kalau yang MBKM itu bisa banyak ya. Nah, ini tanpa teman-teman ikut MBKM itu bisa terkonversi, bisa banyak. Bahkan dari magang aja mungkin bisa 20 SKS. Jadi nggak perlu ada kegiatan lainnya. Gitu ya, tergantung tadi magangnya itu jenisnya apa. Gitu ya. Kita akan lihat dari laporan magangnya. Dan itu disahkan oleh pembimbing lapangannya yang di tempat magang teman-teman gitu. Ya, jadi setiap ini kebanyakan ini ada magangnya gitu ya. Apa nih? Keterampilan komunikasi pasti ada magang tuh. Jadi kalau misalnya ada yang dia magangnya membutuhkan keterampilan komunikasi, misalnya di tempat magang saya wajib berbahasa Inggris karena manajernya orang Inggris. Nah, maka ini bisa masuk ke sini juga. Jadi dari satu magang itu misalnya tadi ya, bosnya orang luar negeri jadi harus berbahasa Inggris, terus dia magangnya juga membutuhkan inovasi dan pemikiran desain dan lain-lain gitu ya. Jadi dari satu magang saja, kegiatan magang itu bisa ada 20 SKS bisa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tergantung kegiatannya. Pak, magang saya cuma 2 SKS ya, berarti magang kamu ya misalnya hanya melibatkan keterampilan komunikasi aja. Yang lainnya enggak misalnya gitu ya. Jadi itu akan terkonversi beda-beda gitu ya. Yang pasti ini bisa mencapai 20 SKS. Kalau kurikulum yang 2018 sampai dengan 2020 magangnya hanya terkonversi 2 SKS saja ya, itu praktek kerja mata kuliahnya, kecuali dia ikut MBKM atau magang yang MBKM ya, yang ada fakta integritas gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Mas Doni. Oke, baik. Ya, nanti bisa dibaca-baca lah ini ya kalau udah di-share sama fakultas. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau misalnya mau bertanya lagi. Oke, nggak ada ya? Oke. Boleh nanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Berarti kalau di perusahaan itu ada IT, berarti bisa masuk juga ya, Pak? Iya, kalau misalnya di perusahaannya kamu magangnya IT ya, IT ada itu maksudnya benar-benar ngerjain IT ya, itu ada di studi independen kalau nggak salah deh, bentar. Berpikir kritis ya, berpikir kritis. Ini dia nih. Berarti masuk ke berpikir kritis dan kreatif karena dia magangnya sesuai dengan core bidang ilmu. Kalau teman-teman nih mahasiswa informatika kan, berarti dia magangnya misalnya sebagai programmer atau magangnya di BPTI, misalnya ada yang magang di BPTI. Ya, itu bisa masuk ke mata kuliah ini. Berpikir kritis dan bisa diklaim, mata kuliah ini bisa diklaim dari kegiatan magang. Gitu, ya. Iya, Pak. Ya, jadi itu kalau kita yang ngambil sendiri itu bisa kan, Pak? Kayak di perusahaan swasta gitu. Bisa saja. Makanya nanti pas di laporan magangnya kita akan lihat gitu ya, artinya dia ini bisa diklaim jadi berapa mata kuliah gitu ya, gitu aja. Yang pasti magangnya itu laporannya harus lengkap ya, karena kalau misalnya nggak lengkap ya laporan nih ya, perlu di highlight nih teman-teman ya. Nih saya highlight. Kalau laporan kegiatannya atau laporan magangnya tidak sesuai format atau standar, udah pasti dia dapatnya B. Jadi kalau nggak sesuai format laporan magang, maka nggak bisa dapat A. Jadi magang itu bukan sekedar magang saja, laporannya juga kita perhatikan. Jadi kalau mau dapat A, ya laporannya tuh harus sesuai format. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia
Ya, dan yang pastinya juga nilai dari pembimbing lapangannya ya atau dari tempat magangnya itu harus A juga gitu ya, harus di atas 80 ya. Karena A itu kan 80 ya. Kalau misalnya dia nilainya udah di atas 80, tapi dia laporannya nggak sesuai standar ya, maka kita masuk ke sini nih karena laporannya nggak sesuai standar. Gitu. Jadi harap diperhatikan format laporan magang, dan format laporan magang sudah bisa di-download di web FT. Ya, silakan. Kayaknya ada. Bentar, kayaknya ada deh itu. Panduan. Template laporan tuh ya, ada laporan praktek kerja. Template-nya, panduannya ada di sini ya. Panduan laporan praktek kerja. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, boleh, silakan Irjawan. Pak, izin bertanya lagi Pak. Nggak Kan apa-apa. saya ini ya Pak, ikut kegiatan sosial tentang jadi panitia peringatan masal itu Pak. Nah, itu saya kan udah pernah mengikutinya Pak. Nah, terus saya ingin mengklaimnya itu bisa nggak Pak? Apa kita harus pernah konsultasi dulu ke dosen PA, lalu kita melakukan kegiatan tersebut gitu Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup baik ya, karena itu biasanya ditanyakan juga oleh yang akan jadi bahan pertanyaan oleh mahasiswa lain ya. Jadi, oke. Tadi ya, tentang sesuatu yang berbau sosial ya. Tadi apa nama mata kuliah ini kali ya? Sesuatu ada bisa relawan kemanusiaan. Oh ini ya, panitia acara kegiatan sosial. Ya. Nah ini nggak ada B-nya malah. Ini hanya A nih. Tapi itu hanya bisa diklaim oleh ketua panitia acara kegiatan sosial. Ya, di sini udah jelas nih. Jadi kalau anggota tidak. Jadi sebisa mungkin teman-teman ya jadi ketua aja kalau misalnya mau mengadakan acara kegiatan sosial ya. Nah, terus ada sebagai lampirannya adalah laporan kegiatan acara dan dokumentasi acara ya. Dokumentasi biasanya berupa foto sih. Jadi kalau di laporan biasanya di lampirannya tuh udah ada foto-fotonya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, apakah harus lapor dosen PA dulu atau langsung gitu ya, langsung mengklaim? Tadi saya sudah sampaikan bahwa jadikan dosen PA itu adalah tempat diskusi Anda. Jadi ya lapor dulu ke dosen PA. Nanti dosen PA yang akan berdasarkan panduan ini, atau misalnya kamu bisa ngingetin, Pak saya mau masuk ke sini aja nih, gitu kan ya. Karena saya memang sebagai ketua, gitu kan ya. Dan ini udah lengkap nih, laporannya ada, dokumentasinya ada berupa apa namanya foto-foto gitu ya misalnya ya. Nah maka ya udah paling dosen PA oke ditandain ini, gitu. Nanti karena nanti ngisinya adalah ngisi KRS sebenarnya. Jadi di semester 5, di semester berikutnya, itu sudah bisa diklaim. Jadi ngisinya di KRS. Kalau teman-teman sudah yakin, sudah punya dokumentasi ini lampiran-lampirannya, maka isi KRS-nya adalah mata kuliahnya yang tadi, empati dan kecerdasan sosial, 2 SKS. Gitu. Terkait itu tadi, bahwa kegiatan yang bisa diklaim ya, ini tolong diperhatikan ya. Kegiatan yang bisa diklaim di mata kuliah pengayaan adalah kegiatan yang ya, ketika teman-teman menjadi mahasiswa UHAMKA, bukan yang pada saat teman-teman SMP, SMA atau SD. Gitu ya. Jadi kegiatan yang bisa diklaim adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa UHAMKA. Teman-teman angkatan 2021 berarti dari mulai bulan September 2021 itu sudah bisa diklaim. Jadi ada yang misalnya dia kompetisi kayak kemarin ada yang menang pencak silat ya, angkatan 21 apa 22 tuh saya lupa. Menang pencak silat dapat emas, maka itu bisa diklaim. Ya, pokoknya ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa UHAMKA dari mulai, karena ini angkatan 21 ya, September 2021 itu sudah bisa diklaim. Ya. Bukti-buktinya. Nah, ini sistemnya sedang dibuat untuk mengupload bukti-bukti ini, sistemnya sedang dibuat.
Jadi disiapkan aja dulu di Google Drive misalnya. Jadi nanti tinggal share linknya ke dosen PA gitu ya, supaya dosen PA-nya mudah gitu ya. Jadi saran saya seperti itu. Jadi kayak misalnya mungkin kemarin ada mahasiswa yang sudah mengambil sertifikasi internasional Microsoft yang di Mahira, itu buktinya kan biasanya ada sertifikat ya, sertifikat kompetensinya sama transkripnya. Nah itu di-upload aja dulu di Google Drive ya, dan supaya nanti teman-teman kalau misalnya dosen PA-nya nanya mana yang mau diklaim mata kuliahnya di semester 5 ini, pengembangan kompetensi Pak 3 SKS nih bisa dapat A saya nih Pak karena internasional sertifikatnya. Oke, linknya mana biar saya cek link buat buktinya gitu ya. Jadi disiapkan dari sekarang. Ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanya lagi silakan. Pak, terima kasih Pak. Yes. Yang lain gak ada yang nanya? Irgiawan sama Doni aja. Oke, yang lain kan nanyanya biasanya belakangan nih gitu ya. Ya silakan gitu ya kalau misalnya mau ngomong oh saya akrabnya dengan dosen PA Pak, ya udah nggak apa-apa gitu ya, bagus. Jadi jadikan dosen PA itu tempat diskusi gitu ya. Oke, itu ya tadi sekedar pengenalan mata kuliah pengayaan dan itu nanti ininya juga akan di-share di web FT ya sehingga teman-teman itu bisa merencanakan gitu ya kegiatan-kegiatan seperti donor darah atau ada yang sudah mulai menulis sebuah jurnal ya karena jurnal tadi bikin satu kegiatan nulis artikel di jurnal bisa dapat 2 mata kuliah ya. Pengganti skripsi ya, mata kuliah skripsi 6 SKS tuh pengganti skripsi. Ya kalau skripsi itu 6 sama 3 SKS-nya adalah publikasi 2 ya kalau Sinta 1, 2 dan 3 gitu ya. Jadi double-double tuh. Enak ya. Jadi cepat lulus semester 7 bahkan semester 6 bisa juga sih. Kalau misalnya mata kuliah skripsinya udah ya udah ngapain lagi gitu ya. Silakan aja lulus aja. Oke, baik. Oke, nggak ada lagi yang nanya? Oke, ya. Jadi itu saya hanya memperkenalkan ya mata kuliah pengayaan. Dan ini ya saya ulangi sekali lagi informasinya bahwa mata kuliah ini bisa diklaim mulai semester 5. Gitu ya. Ini tidak ada kelasnya. Mata kuliah yang tidak ada kelasnya. Jadi hanya mengklaim saja dari kegiatan teman-teman. Ada yang studi independen misalnya ikut yang dari Kominfo itu Digital Talent Scholarship gitu ya, kursus-kursus apa gitu boleh, atau dari macam-macam ya, Google ada kursusnya gitu ya boleh, Java ada kursusnya boleh, itu bisa diklaim gitu ya. Jadi mata kuliahnya studi independen gitu ya, saya lupa tadi ya, banyak soalnya ada 21 saya juga belum hafal. Ya, sehingga bisa membuat teman-teman cepat lulus gitu ya. Oke, baik. Selain di luar MBKM ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah ini atau apapun itu, silakan. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Baik, kalau misalnya nggak ada bertanya, saya pikir ya cukup jelas ya gitu ya. Apa yang saya sampaikan tadi ya, semoga cukup jelas. Kalau misalnya kurang jelas bisa di main-main ke web FT ya, main-main ke web FT, download ya apa yang bisa teman-teman download, ada edaran ya dan panduan-panduannya ya, kurikulum ya dan lain-lain. Di sini udah jelas semua. Terus mau berkenalan lebih jalan lanjut ya tadi ya. Jadi teman-teman bisa kenalan dengan dosen-dosennya. Ada di sini dosen FTII ya, dosen teknik informatika. Ya, ada dosen-dosennya. Ya, tentunya setiap dosen itu punya bidang keahlian yang beda-beda. Ya, contohnya ini bidang keahliannya sudah ada di sini. Ya, tadi ya ini berfungsi buat kalau misalnya ada yang mau kolaborasi jurnal tadi atau penelitian. Silakan ya, passionnya teman-teman di bidang network misalnya atau di bidang algoritma ya dan lain-lain ini bisa. Kalau mau tahu lebih dekat tentang dosen-dosennya itu bisa main-main ke link Scholar-nya ya, Google Scholar-nya. Jadi bisa dilihat nih contoh ya, saya buka punya saya aja gitu. Jadi Google Scholar saya ini ya, jadi lebih banyak
bimbingan skripsi saya tuh lebih banyak yang lulus jalur publikasi ya. Jadi ini contohnya ya. Ingat kalau jalur publikasi itu nama mahasiswanya harus di depan ya, bukan dosennya ya. Ini contohnya ya, ini. Tapi dia belum lulus ya. Ini angkatan 2019 belum lulus tapi sudah apa namanya? Sudah publikasi. Jadi nanti tinggal klaim di semester 9 ini ya, bisa diklaim. Oke, ini karena wifi-nya public ya. Oke. Ya, ini contohnya ya. Ada jurnal tadi yang tadi saya bilang mata kuliah publikasi-publikasi gitu ya. Ini yang kemarin sudah sidang, ada Alfandi ya. Nah, ini. Nah, ini saya lupa nih yang ini ya. Dan yang ini 2019 juga nih. Oke, nanti bisa dicek aja gitu kalau misalnya mau lihat-lihat jurnal mahasiswa saya. Ya, ini tadi ada akreditasinya kan yang di itu tadi di apa? SKD-kan yang buat pengganti skripsi ya ini. Jadi tergantung publikasinya di Sinta berapa gitu ya, dan nama mahasiswanya harus nama pertama gitu ya. Ini juga nih nama mahasiswanya nama pertama gitu ya. Ini ada Sinta-Sintanya juga, terus ada ini ya, saya lagi publish di sini. Ini Sinta 2. Jadi silakan ya teman-teman kalau misalnya apa namanya ada yang saya mau artikel ilmiah gitu ya, mau publikasi aja ya boleh gitu ya, boleh silakan. Nah, ini ya. Ini Sinta 4 juga nih mahasiswanya ini ya. Terus jadi di setiap nama mahasiswa itu ada satu dosen lah gitu ya, minimal satu gitu ya. Yang dia sebagai pendamping gitu. Kalau mau diklaim sama mata kuliah yang publikasi juga tadi ya, publikasi 2, publikasi 1 atau publikasi 3 harus ada nama dosennya. Gitu ya. Yang ini nih ya, ini Sinta 2 nih. Ini Sinta 2. Jadi itu bisa main-main gitu ya di Google Scholar ya, link Sinta dan lain-lain ini bisa lihat karena masing-masing punya keahlian yang beda-beda gitu ya. Oke, ini Ibu Kaprodi ya. Buat yang belum kenal, Kaprodi kita sudah ganti. Sekarang Bu Mia gitu ya. Bidangnya dia lebih ke NLP atau Natural Language Processing. Ini bisa dicek Google Scholar-nya dia gitu. Nah ini ya Google Scholar-nya. Ini bisa dicek ya. Oke, kalau mau lihat yang Sinta juga bisa di sini. Ya, Sinta ini adalah terintegrasi semua gitu. Sinta Muhammadiyah ya. Sinta ini mana tadi? Ini departemen. Jadi di sini lebih lengkap sih sebenarnya ya. Informatika. Nah, ini berdasarkan ranking ya, berdasarkan ranking di sini. Kayak main Mobile Legend gitu ya, ada rankingan gitu ya, ada rankingan dari nilai ya, ada ranking-rankingnya gitu. Jadi bukan berdasarkan abjad tapi berdasarkan poin ya, ada poinnya ya. Mobile Legend juga ada poin gitu ya, push rank ya gitu ya. Jadi ini berdasarkan ranking ya, dari nilai terbesar ke terkecil sampai yang ya paling inilah gitu ya, sampai ada yang 0 tuh ya, ada yang 0 ya gitu ya. Kalau misalnya mau main-main silakan. Di Sinta ini bisa terlihat jelas gitu ya, apa sih bidangnya dia gitu ya. Di sini ada bidang-bidangnya nih, terus tulisannya tentang apa aja gitu bisa dilihat di sini gitu ya. Jurnal-jurnalnya ada Sinta 4, Sinta 3 juga ada gitu ya, Sinta 2 dan lain-lain ya. Banyak ya. Nah terus kalau yang mata kuliah, ada mata kuliah seminar ya. Proceeding. Nggak ada ya, seminar berarti. Ini seminar. Seminar nasional. Oke, nah ini seminar nasional. Nah, ini teman-teman bisa mengklaim seminar nasional di berpikir kritis dan kreatif atau di publikasi. Publikasi secara gratis
bentar. Kalau yang gratis-gratisan tuh enak gitu ngomongnya. Publikasi. Oh, penelitian ya. Publikasi 3 kalau nggak salah. Submit artikel. Ini ya. Ini mata kuliahnya publikasi 1. Kegiatannya adalah seminar nasional atau pemakalah. Ya, seminar nasional menjadi pemakalah ya. Nah, ini nggak ada B-nya, semuanya A. Enak tuh, bisa diklaim secara gratis. Dengan cara apa? Dengan cara kita di UHAMKAS ini Fakultas Teknik itu selalu ada mengadakan seminar nasional ya, Teknoka namanya. Ya, nah ini bisa mengklaim. Jadi kalau teman-teman nggak mesti di urutan pertama, mau di nama kedua, nama ketiga bisa diklaim nilainya A. Itu enak banget tuh. Tuh nggak ada nilai B-nya. Ya, jadi dia sebagai pemakalah ini nilainya A. Dan khusus mahasiswa UHAMKA yang publish di Teknokas ini, ya ini yang kemarin 7 ya. Di Teknokas ini itu nggak bayar, gratis. Ya, jadi bisa publish ya. Kemarin itu yang ada nama saya itu ada 9 ya. Nih ya, nama saya 1, 2, 3. Ya ini mahasiswa semua ya yang nulis ya. 4, tapi saya bimbing gitu ya. 4, 5 dari mata kuliah ya. 6, 7, 8, 9. Ya, jadi saya ada 9 nih, 9 mahasiswa. 9 tim mahasiswa yang saya kirim buat nulis di sini. Jadi bisa mengklaim ini secara gratisan ya, enak banget nih. Nilainya A, nggak ada B. Dan gratis, nggak perlu bayar di yang penting ini. Ya, jadi ini dan seminar nasional Teknoka itu hanya ada setahun sekali di bulan November. Ya, November atau Desember. Jadi siap-siap ikut Teknoka ya, karena ini bisa diklaim di mata kuliah apa tadi? Publikasi 1. Itu enak banget tuh ya, nggak mesti nama pertama lagi, yang penting kayak tadi aja ya, ini ya di sini nih dia mau di sini kah, yang ketiga kah atau yang keempat, ini bisa mengklaim nilai A untuk mata kuliah publikasi 1 ya. Jadi dari sekarang direncanakan mata kuliah pengayaan ya. Jadi udah ada tuh kalau bisa bikin timelinenya ya, teman-teman udah dewasa lah gitu ya, bikin timeline kan ada mata kuliah manajemen project lah atau apa gitu ya. Itu bikin timelinenya pokoknya di bulan November nanti ada Teknoka tuh tandain gitu ya. Terus bulan apa nih ada donor darah, sehingga nanti udah tahu-tahu udah 20 SKS bisa klaim, cepet lulus gitu ya. Jadi itu, jadi enak ya gitu. Kalau saya sih menyarankan kalau bisa membidik mata kuliah yang hanya ada nilai A nih, enak banget nih. Karena nilainya A gitu, nggak ada B-nya. Gitu ya, enak banget gitu ya. Oke ya, ya itulah ya. Nanti akan di-share lah ini ya. Nanti akan di-share oleh fakultas saja ya, oleh fakultas. Oke. Oh ya, ini tadi ya, jadi perkenalan dosen-dosennya teman-teman sudah bisa perkenalan. Baik, kalau begitu saya langsung absen saja ya. Pak Dwi Caksana ada gak ya? Pak Dwi Caksana? Gak ada ya? Rasman Reifani? Hadir, Pak. Rasman ada ya? Ada, Pak. Oh iya, oke. Yusril Arzak? Hadir, Pak. Oke, Yusril. Kalau hadir dia muncul gitu ya kalau di itu ya. Rahma Cahya, Rian Cahyaranti. Hadir, Pak. Oke, Rahma. Aisyah Isnaini Ramadanti. Hadir, Pak. Oke, Putri Saidatuz Zahra. Hadir, Pak. Oke, Pandu Fahrizal. Hadir, Pak. Oke, Dava Alfarel. Hadir, Pak. Khairunisa. Hadir, Pak. Oke, Doni Rizky. Hadir, Pak. Oke, Andi Rashidin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana Andi?
Oke, siap. Firman Aji, wah satu marga masa ini. Firman mana nih? Wah nggak datang lagi. Aduh. Oke ya, dia nggak datang ya. Nabila Amelia. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Muhammad Pak. Haidir Ali. Oke. Anas Suharman. Hadir, Pak. Oke. Farhan Akbar. Hadir, Pak. Oke. Arfan Maulana Adam. Hadir, Pak. Syaif Nurul Ihsan. Hadir, Pak. Oke. Yeni Lutfi Berliana. Hadir, Pak. Putri Jasmine Alivia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Dapa Adari. Siap, hadir Pak. Oke. Kamu di sini Muhammad namanya, tapi di sini Moh. Bener ya? Iya, betul Pak, betul. Kalau di ijazah sebelumnya namanya apa? Muhammad. Muhammad, ada Muhammadnya. Ya, betul. Saran saya kamu ke sekretariat ya, perbaiki database-nya, karena kalau misalnya nama kamu Muhammad ya kan kayak gini ya, gitu tuh. Karena nanti nanti ini akan berdampak ke ijazah kamu yang nanti nih di UHAMKA gitu. Nanti takutnya nama kamu Moh aja nih, ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Lihat aja bawa ijazah sebelumnya, fotokopian sama akte, udah gitu aja. Baik Pak, makasih Pak ya. Yes. Elsa Apriani. Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Arif Rahman Hakim. Hadir, Pak. Oke. Galuh Pancawirasa. Hadir, Pak. Oke. Selvia Nur Az-Zahra. Hadir, Pak. Oke. Maulana Yusuf Witsono. Gak ada ya. Oke. Fadilah Hairunisa. Hadir, Pak. Ini Maulana Yusuf, kamu kenapa nggak ngomong, nak? Prevent toh. Oke. Adillah Halim Abiansyah. Hadir Pak. Oke, jangan di tengah jalan ya. Irgiawan Rahmat Azhar. Hadir, Pak. Oke, ya Irgiawan ada. Dinda Nur Amalia. Hadir, Pak. Oke, sip ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah hadir di sesi perkuliahan yang pertama. Jadi kita hanya membahas aturan main gitu ya. Tadi terus ada saya memperkenalkan mata kuliah pengayaan ya. Tapi nanti bisa diskusikan lebih lanjut ya dengan dosen PA ya sebelum ke prodi ya, Jadi jadikan dosen PA tuh benar-benar tempat diskusi kamu ya gitu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau bisa pekan depan timnya sudah ada ya, sudah terbentuk ya, karena tugasnya mulai di pekan depan saja. Tadi ya pesan saya bahwa tugas itu berlaku tim ya. Jadi kalau yang timnya dapat 75 maka yang temennya dapat 75 juga gitu ya. Tapi yang mensubmit harusnya dua-duanya mensubmit di Olu gitu ya, supaya nggak main andal-andalan gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah hadir di sesi perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini kenapa teks? Oh, mic-nya bermasalah. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Mohon izin, Pak. Ya, apa tuh? Firman Aji. Kamu kemana? Tadi saya ke toilet, Pak. Kebetulan banget, Pak. Pas di absen, makanya saya Firman. Iya, nama kita satu marga nih kamu. Firman Aji Ardiansa. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya tandain. Oke, baik, itu mungkin ya, teman-teman. Olunya belum ada. Nanti materi dan tugas-tugas bisa cek di Olu aja. Tidak. Oh iya. Satu lagi, terakhir dari saya, kalian boleh WA saya di grup ya, di grup silakan saja gitu ya, kalau ada yang mau bertanya terkait mata kuliah sistem operasi. Tapi kalau misalnya ada yang malu gitu ya, malu saya Pak lewat grup Japri, boleh Japri ya, kalian tahu nomor saya, cuma, nah ini ada cumanya nih, Japri ke saya itu
khusus Japri ya, kecuali bukan mahasiswa bimbingan skripsi atau bukan mahasiswa bimbingan PA ya. Jadi di luar itu Japrinya sebaiknya menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Sorry, saya tidak akan respon kalau misalnya kalian Japri ke saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Tujuannya apa sih Pak? Sosokan Inggris gitu? Enggak sosokan ya, tujuannya pembiasaan aja. Saya juga masih belajar bahasa Inggris gitu ya, makanya kalian kan enak ya belajar gitu ya. Saya juga butuh belajar dari kalian juga gitu, ada feedback gitu, enak gitu ya. Jadi sama-sama kita membiasakan, bisa karena terbiasa gitu katanya ya, dan dimulai dari membaca. Oke, jadi saya tekankan lagi ya. Jadi biasanya kalau yang angkatan-angkatan atas tuh udah pada paham gitu ya. Angkatan yang mahasiswa atas kalau Japri ke saya itu selalu pakai bahasa Inggris. Itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, nanti kalau misalnya karena saya prodi ya gitu ya. Jadi saya prodi, takutnya di pas lagi pertemuan kuliah tiba-tiba ada rapat gitu ya. Jadi tiba-tiba cancel gitu ya, udah datang ke kampus, itu saya mohon maaf ya. Jadi karena ya itu tadi, kalau rapat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya. Kalau misalnya apalagi rapat mendadak, pasti itu sesuatu yang urgent, penting gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada rapat lagi kuliah gitu ya, jadi berhenti gitu ya, gitu aja ya. Itu saja. Nasrul minallah, tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, direncanakan dari sekarang. Untuk mata kuliah pengayaan, semester 5 sudah bisa klaim. Harapan saya semester 6 atau semester 7 bisa lulus. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman mahasiswa, saya akhiri ya pertemuan kita saya di Google Meet. Syukran Pak. Ya, sama-sama.